Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Fai dimanapun berada, alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali dipertemukan di bulan yang suci dan penuh keberkahan ini, yakni bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, perlu kita garis bawahi, perlu kita pahami matang-matang bahwa tujuan dari puasa adalah mencetak kader-kader orang-orang yang bertakwa. Lalu timbullah pertanyaan, apa itu takwa? Takwa bukan orang botak yang ketawa, tetapi takwa menurut Imam Al-Ghazali adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi fi sirri wal alan. Bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selaras dengan pernyataan tersebut, Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ma huwa i'datus shaum littaqwa, bahwa apa yang menjadi indikator orang itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Bagaimana kemudian puasa dapat menjadi tolak ukur, dapat menjadi lompatan bagi orang-orang muslim agar takwanya mendapat derajat yang tinggi? Nah, ada 3 caranya. Yang pertama, puasa mengajarkan kita untuk melatih kejujuran. Yang namanya ketakwaan itu butuh konsistensi. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa ittaqillaha haitsuma kunta, bahwa bertakwalah kamu dimanapun berada. Artinya apa? Di sini dapat kita tarik kesimpulannya bahwa orang bertakwa itu bukan hanya ketika ramai saja, kemudian ketika sendiri suka-suka, ketika senang bertakwa kepada Allah, tetapi ketika duka lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah mau sendirian, mau ramai-ramai, mau dalam keadaan apapun, suka maupun duka, maka di situ tugas kita sebagai seorang muslim harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, kejujuran yang dilatih di dalam bulan puasa adalah sangat penting. Contohnya apa? Contohnya ketika di siang yang sangat panas, kemudian kita hanya seorang diri di dalam ruangan. Tengok kanan ada makanan, tengok kiri ada roti. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu akan kita makan? Tentu tidak. Artinya apa? Subhanallah, keimanan dan ketakwaan kita luar biasa diuji dan kita mampu melewati itu semua. Meskipun kita sendiri, meskipun tidak ada orang lain yang melihat, tetapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperhatikan gerak-gerik kita. Kalau hal demikian kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada korupsi, tidak akan ada yang mencuri, tidak akan ada yang saling membohongi. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah puasa menyempitkan gerakan setan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa setan itu menyusup ke aliran darah setiap manusia. Maka bagaimana cara menyempitkannya? Caranya dengan berpuasa. Filosofinya apa? Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang memerangi setan. Dengan cara apa? Berpuasa sehingga gerak sempitnya di aliran darah tidak akan berjalan. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga adalah melalui puasa melatih kepekaan sosial kita.
Lapar bukan tujuan puasa, haus bukan tujuan puasa, tetapi tujuan yang paling utama adalah meningkatkan rasa empati dan simpati kita terhadap orang lain. Kita mampu merasakan kelaparan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mereka lapar bukan karena puasa, mereka lapar karena keadaan ekonominya yang kurang sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau kita dapat menumbuhkan rasa empati dan simpati di dalam diri kita, maka dua sifat mulia muncul di dalam diri kita. Yang pertama syukur, dan yang kedua adalah saling berbagi. Hadirin sahabat Fai dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan aktivitas dan ibadah kita selama bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergolong orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Kami Fikri Razak Tana mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.